Bu. Begitu keluar bidadari tersebut, digendong sama Siti Maryam. La ilaha illallah. Anaknya meronta. Nabi Muhammad saat bayi meronta. Seakan-akan ingin turun. Lalu diberikan turun oleh Siti Maryam. Sujud. Sujud Rasulullah. Tahu diri bahwa dia seorang hamba. Syukur kepada Allah. Jangan langsung mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Dengan mengucapkan Engkau yang maha hidup. Kita punya anak begitu enggak, Bu? Bapak begitu anaknya, Pak? Begitu lahir langsung sujud. Nyungsep. Long nyungsang. Benar enggak? Tuh. Kalau model di Jati Asih punya anak model Nabi lahir begini, sumpah jadi ponari. Bakal didatengin. Anak saya lahirnya sujud. Bapaknya enggak pernah. Ibunya kagak. Kemarin ada yang datang ke rumah saya, Kiai. Ngetok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya kalau di rumah pakai kaos oblong sama kain sarung. Peci juga kagak. Begitu saya buka, ini orang umur sebaya 75, 73 tahun mungkin. Pakai celana segini nih, Kiai. Gue nggak tahu dah Kuningan sejak kapan banjir, kan gue bingung. Dia ketok, saya buka. Waalaikumsalam. Dia tanya, maaf Habib Rifkinya ada? Lah yang buka gua. Jika gak kenal gua, dia kagak download TikTok berarti tuh. Dia nggak tahu orang segini viralnya. Lah ngapa sih lo? Hasut aja. Jangan ditepokin tangan, tak gua terbang bagaimana? Ngelik jauh lagi. Saya ajak duduk, Bu ya, silahkan duduk. Habib Rifkinya ada. Saya bilang. Saya masuk ke kamar, pakai peci, pakai gamis, keluar lagi dia melongo. Bapak Habib Rifki? Iya. Dia pikir Habib Rifki badannya gede, bewokan, sangar mukanya. Lah orang kayak gini cute banget. Lah. Yang laki aja jatuh cinta, gimana yang perempuan? Saya ajak duduk, saya tanya, Bapak mau minum kopi, mau minum teh? Nggak usah, Bib, saya nggak usah, saya nggak lama-lama. Dalam hati saya bagus dah. Lah bini gua kagak ada. Kenapa Pak? Ada perlu apa? Habib, saya agak sedikit tersinggung dengan ceramah-ceramah Habib. Emang gua ceramahin lu dalam hati saya? Emang kenapa Pak? Habib selama ini mengatakan diajak semua jamaah untuk banyak baca-baca sholawat. Sampai ijazahkan sholawat. Terus masalahnya di mana Pak? Kalau sholawat itu, yang saya tahu sholawat itu adalah doa. Betul. Terus bagaimana Pak? Berarti selama ini Nabi Muhammad butuh doa dari kita. Oh, maaf. Salah Pak. Berarti selama ini juga Nabi Muhammad tidak ada jaminan untuk masuk ke dalam surga. Ya, gue tampol orang tua. Gue nggak tampol, gue gemes. Bapak, tetap dengan adab, saya sebagai dia orang tua, saya jawab dengan adab. Bapak, maaf, doa betul setiap hamba yang sholawat kepada Nabi adalah doa. Doa itu dikembalikan kepada diri kita. Orang yang sholawat 1 kali dibalas 10. Allah, ini hadisnya nih sahih. Bukan berarti Nabi ini butuh doa kita. Lah Nabi mah kagak butuh doa kita. Jaminan surga udah dipegang. Betul nggak? Yang kita butuh Nabi, bukan kita. Bapak jangan putar balik. Saya bilang, Bapak salah. Oh enggak, Habib yang salah. Baik, kalau saya salah, saya minta maaf Bapak. Saya bilang. Yang kedua, Habib. Ini gue salah pertama nih. Ini kalau dia kepala sekolah atau dia guru, demi Allah gue nggak pernah naik kelas. Tiap jawab salah mulu. Dia nanya lagi yang kedua. Lagi buat apa sih? Habib capek-capek nyuruh orang. Bilang suruh memuliakan Nabi, mengagungkan Nabi. Nanti lama-lama pasti mereka akan mentuhankan Nabi. Salah. Kami tidak menyerukan memuliakan sesuatu makhluk Allah. Kecuali Allah lebih dulu memuliakan orang tersebut. Di dalam Al-Quran. Laqad kana fi Rasulillahi huswatun. Siapa yang bicara? Siapa yang bicara? Pembicaraannya buat siapa? Allah. Lewat untuk Nabi Yuna Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan. Buat siapa? Buat siapa?
buat Nabi Muhammad. Ini adalah satu kemuliaan dan keagungan Allah Sang Rabbul Alamin memuji, memuliakan, mengagungkan Nabi Muhammad saat lahirnya Nabi. Kerajaan syaitan, iblis ditumbangkan oleh Allah, dihancurkan. Persia, Romawi, api Majusi yang disembah ribuan tahun dipadamkan oleh Allah. Allah bisa menghancurkan, meruntuhkan, memadamkan, bisa ribuan tahun sebelum Nabi dilahirkan. Tapi kenapa saat Nabi dilahirkan ke dunia Allah menyatakan hal tersebut, melakukan hal tersebut? Karena semata ta'ziman wa takriman. Semata karena Allah memuliakan dan mengagungkan Nabi. Ya udah, kalau Allah sudah memuliakan, kalau Allah sudah memuliakan dan mengagungkan, kita manusia buat apa lagi? Percuma, sia-sia. Bapak, kami memuliakan, kami mengagungkan karena Allah lebih mencontohkan. Maka dari itu kami memuliakan dan mengagungkan karena kami pun ingin dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Saya bilang begitu. Jawabannya apa? Lu tahu dah. Salah Habib. Baik, gue salah lagi aja. Yang ketiga, ini orang nanya nggak pakai dalil. Saya buat apa? Saya jawab pakai dalil-dalil. Terusin aja dulu. Yang ketiga, lagi apa sih? Nabi Muhammad kan manusia biasa. Nabi Muhammad makan, kita juga makan. Nabi Muhammad tidur, kita tidur. Bapak, waktu kita sama Nabi sama 24 jam. 23 jam Nabi pakai untuk ibadah sujud kepada Allah. 1 jam Nabi bagi-bagi. Makan, tidur, sendagurau, silaturahmi. Sendaguraunya Nabi aja masih ibadah dihitungnya. 1 jamnya Nabi yang dikatakan silaturahmi, tidurnya di dalam itu pun masih terhitung ibadah kepada Allah. Jadi sepakat para alim ulama, 24 jam Nabi pakai untuk ibadah kepada Allah. Kita beda 23 jam. Kita maksiat di hadapan Allah, 1 jam kita lalai kepada Allah. Betul nggak? Betul nggak? Tunjuk tangan sini yang salatnya khusyuk. Tunjuk tangan. Ada yang salatnya khusyuk, ada? Pernah ngerasain nikmatnya salat? Pernah? Tunjuk tangannya. Gak ada. Padahal di dalam salat kita udah bilang, inna salati wa nusuki wa mamati lillahi rabbil. Ya Allah, baru mulai bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kunci motor ketinggalan di motor, kita ingat. Kompor belum dimatiin, ingat. Dompet geletak, ingat. Betul? Betul. Nah, sekira-kiranya begini bagaimana kalau kita mau disamain sama Nabi? Sedangkan ulama mengatakan jika dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman manusia dikumpulkan ibadahnya serentak dengan penuh kehusuan, wallahi tidak dapat melayani atau mengalahkan 1 rakaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah beda kita sama Nabi. Yang paling parah apa? Nabi Muhammad manusia betul, tapi Nabi terima wah. Kalau kita punya anak namanya, betul? Beda nggak kita sama Nabi? Beda. Nggak bisa disamain. Terus saya bilang lagi, Bapak, kita mau dari manapun kemana nggak bakal bisa kita sama Nabi. Dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki, Nabinya penuh berkah. Berikan 1 contoh keberkahan Nabi. Lah ini orang kagak ngaji kali ya? Saya mau tanya, duduknya kita di sini aja ada berkah nggak? Ada berkah nggak? Ada. Silaturahmi ada nggak? Makanya saya bilang, saya di Kuningan, saya dari ormas-ormas, bukan hanya Nahdiyin. Saya waktu itu pernah kajian di sana. Saya mengatakan, Islam ini lautan. Islam ini lautan. Kita nih ngikutin Nabi itu adalah satu wadah yang dimana wadah itu tersebut yang dinamakan perahu. Kalau kita ngikutin Nabi, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ikutin Nabi nggak tuh? Ikutin Nabi karena dia beriman kepada Allah dan beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan kita ada di tengah laut, punya perahu cuma 1. Yang masuk perahu siapa aja boleh. Mau yang gondrong boleh. Betul? Yang sipit boleh. Yang mancung, yang gendut, siapapun boleh masuk ke dalam perahu tersebut.
Jika dia ingin perahu ini akan maju jika mereka masing-masing memiliki dayung. Nah, ini dayung ini banyak nih, ya. Kita tahulah 73 golongan. Nabi SAW mengatakan ada 73 golongan nanti di akhir zaman, satu yang hanya diterima dan akan selamat di akhirat kelak, ahlu sunnah wal. Masing-masing ini punya dayung. Yang dikatakan dayung ini, nah ini masing-masing golongannya. Kalau yang dikatakan dayung banyak nggak sih bentuknya? Banyak. Ada yang bulat, ada yang lonjong, ada yang persegi, ada yang kotak, ada. Kalau semuanya megang dayung, jalannya ingin maju ke depan dengan serentak, kira-kira nih perahu cepat apa enggak? Cepat apa enggak? Nah, yang sekarang di akhir zaman kayak begini, ini gara-gara nggak tahu apaan, yang sebelah kanan maunya mundur, yang sebelah kiri maunya maju. Kemana nih perahu? Muter aja di situ. Tiap maulid dia pusing, tiap tahlil dia bid'ah, tiap ini neraka, tiap ini ziarah syirik. Dengerin, saya mengatakan juga kepada mereka, mengatakan, jika kalian diundang takziah, ada tetangga yang meninggal, baca tahlil, datang, hitung itu silaturahmi. Hitung itu disediain makanan, nggak dimakan nggak apa-apa, nggak usah dimakan, nggak mau baca, diam, menghormat. Pulang dapat berkat, ambil, terima, nggak mau dimakan. Ada tetangga ngelihat ada anak kecil, kasih, sedekah nggak? Pahala nggak? Kenapa sih otak kita terlalu mengatakan ini syirik, ini haram, ini kenapa sih harus ini yang dikatakan? Kalau ini aja setiap umat Islam otak isinya seperti ini, maka insya Allah negara kita akan jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Insya. Ini sekarang pada demen banget kan, Islam lagi dipecah-pecah sekarang. Apalagi ntar 2024 lah iman ya Allah cuman gantiin Indomie 2 biji. La ilaha illallah ya. Kita minta kepada Allah nih, yang bikin dosa siapa? Coba kita lihat tuh Cianjur. Yang bikin dosa di mana? Yang gempa di mana? Betul. Cianjur belum selesai, Lembang tanahnya geser di Bandung. Belum selesai Lembang, Gunung Semeru muntah. Belum selesai Gunung Semeru, Garut. Mau sampai kapan Allah turunin bencana terus sama kita? Tubna ilallah, taubat kita kepada Allah. Coba sadarin diri kita, dosa apa yang telah kita lakukan yang sedangkan sampai saat ini kita belum bersempat bertaubat kepada Allah. Terusin si bapak nih. Terus bapak bilang lagi sama saya, udahlah Habib mah apa yang dijawab semuanya salah. Oh baik pak, kalau saya salah mas, minta maaf, berarti ini salah semuanya, ini salah.